Ada subscriber yang bilang katanya sepatu Adidas Bounce Legends ini merupakan artikel lama yang dibuat kembali. Katanya dia udah pernah lihat sepatu ini tuh di tahun 98 atau 2000-an awal gitu, gue lupa dia nyebut tahunnya. Terus juga teman gue di komunitas basket ada yang bilang sih katanya dulu banget udah pernah lihat sepatu ini. Apa benar ya ini Adidas Bounce Legends merupakan resto mode kalau istilahnya Adidas kan? Jadi sepatu lama yang di retro gitu ya. Well, gue udah coba cari artikelnya di internet dan nggak ketemu sih soal Adidas Bounce Legends ini dulu pernah dibuat. Tapi ya udahlah ya, kita fokus bahas performance-nya aja. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fredly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan membahas performance review sepatu basket Adidas Bounce Legends. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, menggigit dengan sangat baik, almost perfect, nggak ada masalah sama sekali. Semua manuver gue tercover, mau itu lateral stop, linear stop, maupun spin move. Sebenarnya dengan kinerja traction yang sedemikian baik, harusnya pergerakan gue bisa jadi lebih lincah, bisa jadi lebih tajam gitu gocekan-gocekan gue. Tapi masalahnya heel to toe transition sepatu ini itu nggak smooth abas kalian. Jadi cuma rounded sedikit di bagian heel, terus rounded dikit juga di bagian forefoot. Udah tengah-tengahnya tuh rata gila, flat banget. Jadi setiap kali gue lari tuh kayak nggak smooth gitu tiap stepnya. Berasa ngeplak-ngeplak lantai gitu loh abas kalian, ngerti kan maksud gue? Jadi kurang mendukung sih ini heel to toe transitionnya buat akselerasi, buat ngegas lari sprint gitu. Kemudian kalau dibawa ke lapangan outdoor, ada sedikit penurunan, tapi nggak jomplang, nggak jauh gitu, penurunannya nggak signifikan. Paling kalau udah mulai ketempelan banyak debu, abas kalian cukup easy wipe aja, kayak 1-2 kali wipe off gitu pakai tangan, terus udah sih kinerja tractionnya kembali bekerja dengan baik. Termasuk bisa diandalkan lah kalau mau dipakai di lapangan outdoor. Terus ini durability-nya juga termasuk badak. Gue udah pakai sepatu ini beberapa kali di lapangan indoor dan outdoor. Dan kondisi traction pattern-nya semuanya masih dalam kondisi yang prima. Kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya pun masih pada keras-keras banget, terus juga masih pada dalam-dalam. Dan bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Beralih ke cushion, ini cushioning bounce-nya nggak butuh waktu break-in terlalu lama. Paling cuma dipakai kayak 2 hari gitu, terus pemakaian hari ketiga itu udah enak cushioning bounce-nya. Kalau di awal-awal pemakaian itu masih berasa kayak stiff gitu, dan kurang kompres, tapi kalau udah dipakai 2 hari, hari ketiga dipakai lagi, itu udah berasa lebih ada soft-nya dan lebih ada compressing-nya, ada kembang kempisnya. Dan gue yakin compressionnya jadi bisa lebih maksimal karena ada bolongan-bolongan di outsole ini tuh, yang ada 4 bolongan, 3 di bagian forefoot dan 1 di bagian heel. Bolongan-bolongan ini memberikan ruangan lebih untuk si cushioning bounce-nya itu compressing atau kembang kempis. Sehingga secara impact protection bisa jadi lebih baik, meskipun harus gue bilang impact protection-nya standar sih ya. Kalau buat para young bloods atau yang lututnya masih pada sehat-sehat, ini sih impact protection-nya udah cukup banget, lebih dari cukup malah. Tapi kalau buat abas kalian yang mungkin udah lebih berumur atau yang pernah punya histori cedera lutut, bisa jadi ada yang cukup dengan impact protection sepatu ini, bisa jadi ada yang kurang juga, berasa kurang. Ya tergantung seberapa sehat kondisi lututnya lah. Setup cushioning-nya tuh dibikin lebih tebal di bagian heel, terus bagian forefoot lebih tipis. Jadi secara court feel masih dapet. Dan kalau udah bicara cushioning bounce, tentu saja ini cushioning yang responsif. Jadi sebenarnya masih enak sih dipakai untuk gocek-gocek. Sayangnya heel to toe transition-nya tadi tuh yang nggak smooth, jadi agak menghambat untuk bermanuver secara lincah gitu loh. Dan masih berasa ada energi rhythm-nya juga kalau pas kita lompat-lompat. Next, untuk materialnya, jujur aja ini materialnya berasa enak sih, berasa soft gitu di kaki, terus juga zero break-in time. Dari awal penggunaan itu udah langsung lentur mengikuti pergerakan kaki, termasuk breathable juga selama pakai sepatu ini, meskipun dalam jangka waktu yang panjang atau dalam cuaca yang panas sekalipun, kaki gue nggak pernah berasa terlalu kepanasan di dalam sepatu ini, masih berasa ada sirkulasi udaranya. Kemudian material talinya ini gue demen banget deh, tebel terus berpadding gitu.
Jadi aman banget lah, cukup ikat talinya satu kali dan nggak pernah lepas-lepas. Untuk padding lidah maupun padded collar itu dua-duanya sama-sama tebal dan padat. Jadi enak banget, sekitaran pergelangan kaki itu berasa nyaman. Kemudian berasa kayak dipeluk gitu pergelangan kakinya dan nggak ada masalah heel slip sama sekali. Mungkin selain padding-padding yang tebal dan padat ya, kebantu juga sama emang potongan sepatu ini yang high cut gitu kan ya. Jadi biasanya sih sepatu-sepatu basket yang high cut emang nggak pernah ada masalah heel slip sih. Next, untuk fitnya abas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sepatu basket Adidas abas kalian yang biasanya. Sisa ruangan di bagian ujung toe itu dikit banget, paling kayak cuma berapa mili gitu. Terus juga bagian atas toe boxnya itu nggak bubbly dan bagian samping kanan kirinya juga pas. Dan sepatu ini juga termasuk wide footer friendly, jadi nggak usah upsize. Lockdownnya sepatu ini termasuk istimewa, jadi dia pakai lacing sistemnya tuh pita-pita nilon gitu, tapi ditaruhnya di sebelah dalam, di sisi dalam. Sehingga kalau yang internal lacing system kayak gini, ketika kita narik tali sepatunya itu berasa kayak lebih memberikan kuncian yang oke gitu di bagian midfootnya. By the way, kalau saran gue, ini di bagian eyelets yang paling atas itu kan ada dua pilihan eyelets tuh. Nah, kalau gue sih pilih eyelets yang paling ujung ya, yang paling terakhir. Itu lebih memberikan lockdown yang oke sih untuk sekitaran pergelangan kaki. Gue sempet coba pakai eyelets yang level bawahnya, itu kurang oke. Kaki gue kayak masih berasa agak sedikit mau keluar-keluar gitu. Mendingan pakai eyelets yang paling ujung belakang deh, itu udah paling aman. Terakhir untuk supportnya sama sekali nggak ada masalah. Untuk support bagian depan ada overlap outsole, kemudian ada fuse overlay. Terus juga material uppernya ini berasa cukup tebal, cukup memberikan support. Untuk support bagian samping atau lateral itu kebantu sama lockdownnya yang istimewa tadi. Terus juga upper materialnya yang tebal. Terus masih ada outrigger lagi, dan sepatu ini termasuk wide base, jadi base-nya tuh lebar, sehingga bikin sepatu ini jadi stabil ketika gua mendarat habis lompat ataupun ketika melakukan berbagai manuver. Untuk support bagian belakang itu ada internal TPU heel counter, kerasnya udah oke, meskipun ketinggiannya agak pendek sih ya ini, tapi ternyata nggak ada masalah sih, tetap berasa aman sih. Lebarnya juga oke, terus juga masih ditambah dengan padding-padding yang tebal dan padat sehingga nggak ada masalah heel slip. Dan untuk torsional supportnya gue nggak tahu apakah ada shank plate di sepatu ini, tapi yang jelas udah rigid banget sih sepatu ini, sangat susah ditekuk ya, dan dipelintir-pelintir kayak butuh extra effort banget. Jadi kalaupun nggak ada shank plate, ini udah termasuk oke sih ini torsional supportnya. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu Adidas Bounce Legends ini. Sebenarnya sih ini sepatu termasuk paket komplit sih ya, hampir nggak ada minusnya. Minusnya tuh cuma di heel to toe transitionnya tadi, dan gara-gara itu gue merasa sepatu ini agak kurang cocok untuk abas kalian yang tipe permainannya lincah. Ini kayak lebih cocok untuk big man yang mainnya mungkin lebih nggak lincah gitu, terus lebih kayak eksplosif, ribon-ribon bawah ring, main bawah ring gitu, tabrak-tabrak gitu ya, yang nggak banyak bermanuver lah. So, buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Fredly Brand, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.